Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nikat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah handphone baik di hardware maupun software. Dan untuk caranya, apabila ingin di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke alamat Teknisi Nikat Jepara. Langsung saja kita masuk di pokok pembahasan ya. Di sini saat ini ada Redmi 12 dengan kondisi gambarkan pola seperti ini ataupun tersangkut verifikasi pola ataupun gunakan akun Google saya gantinya di bagian bawah ini ya. Hal ini terjadi karena sebelumnya untuk handphone ini dilakukan hard reset ataupun penghapusan pin pola layar yang sebelumnya lupa. Tetapi di akhir settingan muncul seperti ini harus memasukkan pola kembali. Hal ini tidak bisa kita masukkan karena sebelumnya lupa. Ada alternatif, gunakan akun Google saya di bagian bawah ini ya. Kita klik untuk gunakan akun Google saya di bagian bawah. Apabila ingat dengan akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone ini, silahkan masukkan di kolom ini, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password, kemudian disetting ke selanjutnya. Handphone bisa masuk ke menu utama dan bisa dipakai kembali. Tetapi jika tidak ingat seperti halnya di handphone ini, di Redmi 12 ini ya, untuk halaman ataupun settingan terakhir yaitu di kata gambar pola ataupun verifikasi akun Google gantinya ini. Bagaimana cara kita melewati, hal ini ya, ataupun cara mengeksekusi di Redmi 12 ini ya. Untuk kondisi dari Redmi 12 ini adalah posisinya di HyperOS ya. Kita coba maju sampai di halaman awal seperti ini. Sepertinya ini, apa namanya, untuk kondisinya adalah HyperOS seperti ini. Sebenarnya ada 2 ya. Di sini MUI-nya 14, di sini HyperOS. Ada perbedaan sebenarnya sama untuk Redmi 12 sama untuk kondisi di sini MUI, di sini HyperOS. Yang akan kita bahas adalah di HyperOS-nya ini ya. Baik, kita langsung saja masuk di pembahasan ya. Kondisikan baterai untuk dayanya, aman ya, minimal di 50% ke atas, dan kita setting saja seperti ini. Kita klik maju-maju seperti ini. Untuk settingannya sampai di jaringan WiFi kita berhenti ya. Oke, di jaringan WiFi berhenti. Untuk jaringan WiFi di saya sudah terhubung seperti ini ya, sudah terhubung untuk jaringan WiFi dan untuk jaringannya stabil. Dapat kita lanjut, sudah kita lihat untuk koneksi WiFi terhubung. Di bawahnya ada tambah jaringan ya, kita klik di tambah jaringan seperti ini, akan muncul tambah jaringan. Di sini ada kolom nama jaringan, dapat kita klik sebentar. Sesudah kita klik di nama jaringan, di sini muncul akan, keyboardnya akan muncul ya. Di sini ada logo titik 4, ada logo yang di sini dapat kita klik. Untuk logo ini dapat kita klik ya, seperti ini. Setelah kita klik di bagian ini bisa, apabila tidak ada yang tidak bisa, silahkan handphonenya di hard reset kembali ya, ataupun di, reset data pabrik secara paksa kembali dengan metode tombol kombinasi. Apabila untuk hal ini tidak muncul, oke, dapat kita scroll ke bawah seperti ini ya. Setelah kita klik di logo ini tadi, di sini ada lainnya ya, dapat kita klik di lainnya seperti ini. Akan muncul setelan ataupun setting seperti ini. Di paling bawah sendiri ada huruf I dan katanya adalah tentang. Kita klik di tentang, kemudian akan muncul, keyboard version, kemudian kebijakan privasi, perjanjian ketentuan. Kita pilih di kebijakan privasi saja, boleh di bawahnya ini ya perjanjian ketentuan, tetapi di sini saya coba di kebijakan privasi. Setelah kebijakan privasi ini tadi kita klik, maka akan dibuka untuk halaman kebijakan privasinya ya. Di sini dapat kita pilih salah satu kata ataupun kalimat, kita tap beberapa lama atau kita tekan beberapa lama seperti ini. Maka akan muncul ada salin, bagikan, pilih semua, dan di sini dapat kita lanjut sebentar. Oke ya, setelah muncul salin bagikan, pilih semua, ada titik 3. Kita pilih dibagikan, di sini ada klik bagikan ataupun share. Maka akan muncul dibagikan dengan apa? Di sini kita pilih di share me ya, kita klik di share me seperti ini. Di selamat datang di share me, kita klik di setuju, kemudian sampai di langkah ini jangan tergesa-gesa untuk mengklik ataupun salah satu ya, karena ada apa namanya, pemberitahuan perizinan. Kita klik di berikutnya, akan muncul seperti ini. Saat aplikasi digunakan kita klik, kemudian akan muncul kembali seperti ini. Kita klik saat aplikasi digunakan, kemudian izinkan, dan di sini Xiaomi ingin mengaktifkan Bluetooth, kita klik izinkan. Setelah itu untuk Xiaomi-nya akan terbuka, tetapi di sini logonya langsung ke kamera. Hal ini untuk membarcode ya. Setelah sampai di sini kita menggunakan handphone bantuan lain tentunya, karena akan kita selesaikan tanpa komputer ya. Oke, untuk di sini Xiaomi sudah terbuka, maka handphone bantuan yang di sini harus mendownload Xiaomi dan satu aplikasi.
Untuk handphone yang digunakan bantuan terkoneksi di jaringan WiFi, untuk WiFi-nya terhubung, kemudian maaf batuk tadi ya. Kemudian di sini dapat kita, masuk di Playstore ya. Di Playstore kita masuk, di sini kita download yang namanya Shermy ya, kita telusuri kemudian kita ketikkan di kolom pencarian Shermy. Oke, untuk kalimatnya seperti ini, Shermy dapat kita klik. Untuk di saya sudah mendownload. Apabila belum mempunyai aplikasi Shermy, silahkan download ya, jangan dibuka dulu. Yang kedua, setelah kita mendownload Shermy, yang kedua kita ketikkan di kolom pencarian kembali ACT, yang sebenarnya kita akan mengetikkan kata Activity Launcher seperti ini ya. Kita klik di Activity Launcher. Download yang berlogo ini untuk Activity Launcher-nya yang berlogo roket ke atas, warnanya keabu-abuan ya. Kemudian download, jangan diaktifkan ataupun dibuka dulu. Untuk keduanya sudah terdownload yaitu di Shermy dan Activity Launcher tadi. Sini kita lanjut ya, sudah terdownload yang namanya Shermy dan peluncur aktivitas ini. Yang dimana akan kita kirim, ini ya, ini tadi berbagi ya, akan kita berbagi dari sini ke sini, nanti kita balik untuk aplikasi ini kita kirim ke sini ya. Memang ini seperti ini caranya. Di sini kita buka di Shermy ya, aplikasi Shermy kita buka di handphone bantuan ini. Apabila belum pernah dibuka untuk Shermy-nya, maka akan muncul kata izinkan, izinkan tertentu yang beberapa kali, kemudian yang terakhir kali akan muncul seperti ini ya untuk Shermy-nya. Di sini dapat kita terima dulu karena handphone ini, berlogo kamera, maka ini membarcode ya. Di sini kita pilih diterima ya. Di sini ada kata terima, dapat kita klik. Kita klik bolehkan, di sini akan muncul logo ataupun kode batang seperti ini. Kita barcode dulu untuk kode batangnya ini ya. Oke, sudah terhubung untuk kode batangnya. Di sini muncul hubungkan, kita klik hubungkan. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah terhubung dan sudah terkirim yang tadi apa namanya, yang kita tap tadi ke sini. Setelah keduanya bentuknya sama seperti ini ya, di sini kita berbalik. Di sini berbagi berkas, dapat kita klik untuk berbagi berkasnya ya. Kita balik ke sini. Oke, setelah tampil seperti ini untuk berbagi berkas, di sini ada APPS ya, ada APPS, dapat kita klik untuk APPS-nya. Kemudian setelah kita klik APPS, kita scroll cari yang namanya peluncur aktivitas. Di sini peluncur aktivitasnya sudah dapat kita temukan. Kita klik untuk peluncur aktivitasnya, kemudian kita kirim. Di sini untuk apa namanya, kirim dapat kita lanjut ya. Kita klik kirim. Oke, 1 detik 2 detik sudah selesai untuk pengiriman berkas dari handphone bantuan ke sini ya. Kita singkirkan sebentar untuk handphone bantuan ini. Kemudian kita lanjut di handphone target, kita fokus di sini ya. Setelah kita terima, peluncur aktivitas APK yang kita kirim dari handphone ini tadi, di sini dapat kita klik install ya. Di sini ada kata install, kita klik sebentar. Setelah terinstall maka akan muncul kata jalankan ya. Oke, kita klik di jalankan seperti ini. Sanggahan akan muncul, dapat kita klik sebentar, kemudian memuat handphone ini beberapa lama untuk beratus-ratus aplikasi yang akan kita lihat sebentar lagi. Setelah peluncur aktivitas terbuka, akan kita lanjut untuk eksekusinya. Kita tunggu tuh terbukanya daripada ini ya, peluncur aktivitas. Oke, sudah terbuka untuk peluncur aktivitasnya sudah terbuka seperti ini. Setelah terbuka peluncur aktivitasnya di kolom pencarian, di sini ada pencarian, dapat kita ketikkan ruang kedua. Oke ya, ruang kedua atau jika bahasa Inggris adalah second space ya. Oke, setelah ruang kedua ini kita ketikkan di kolom pencarian ya, ataupun second space, kita mencari kata ruang kedua yang dimana berjajar dua ya, ada ruang kedua, ruang kedua. Di sini berlogo gembok, di sini berlogo gembok, yang tengah-tengahnya ini kita pilih di salah satu, yaitu ini ya, ruang kedua ini. Ruang keduanya dapat kita klik sebentar, apakah bisa? Oke, ruang kedua muncul seperti ini, hidupkan ruang kedua, dapat kita klik untuk memuat ruang kedua.
Biasanya di handphone seperti ini ya, HyperOS ataupun MUI 14 yang versi terbaru-terbaru itu akan blank ataupun, black screen ya, seringkali terjadi seperti itu. Oke, seperti ini tadi black screen sebentar, kita tunggu saja untuk terbukanya daripada ruang kedua di handphone ini ya. Apabila terjadi black screen yang, lama sekali itu, seringkali terjadi di HyperOS. Kita tunggu saja untuk hal tersebut dan apabila memang tidak muncul ya untuk, apa namanya, ruang keduanya, bisa dilakukan reset, hard reset kembali dan ulangi caranya, insyaallah bisa berhasil. Memang cara ini agak, apa namanya ya, agak susah dan, seringkali error ataupun terjadi seperti ini ya, black screen seperti ini tidak bisa kita apa-apain. Ini, kita tunggu saja untuk beberapa lama ya. Ini untuk video coba saya, skip sebentar. Saya tunggu ini mungkin, nyampe bermenit-menit saya tunggu untuk, munculnya ataupun, hasilnya setelah kita lakukan pembuatan ruang kedua. Untuk videonya, mohon maaf saya skip sebentar. Oke ya, untuk tadi, saya tunggu kurang lebih di 3 sampai 5 menit, akan muncul dengan sendirinya. Saya tekan-tekan di, on off-nya ini beberapa kali, dan akan muncul seperti ini ya, tadi apa namanya, ruang kedua satu perangkat tadi. Oke, seperti ini blank kembali ya. Ini blank kembali, memang pembuatan di ruang kedua itu seringkali terjadi error-error seperti ini di HyperOS. Kita tunggu sejenak. Oke, kita tunggu sejenak kembali belum bisa sentuh-sentuh belum bisa ya. Oke, kita tunggu sebentar untuk ini terbukanya di ruang kedua tadi. Belum bisa disentuh. Oke, di sini sudah sebenarnya ini sudah terbuka untuk ruang keduanya, cuman untuk pengaturannya belum, bisa kita kerjakan ini. Kita tunggu, tadi karena muncul 2 perangkat, 1 apa namanya, 2 ruang 1 perangkat tadi ya. Kita scroll ke atas belum bisa. Muncul seperti ini ya, tidak bisa kita gerak-gerakan. Kita coba kembali tunggu. Kita coba tunggu kembali. Untuk ini, videonya saya skip sebentar, apabila nanti, bisa muncul, hal yang lain ya. Ini, memang seperti ini, memang sulit untuk HyperOS itu ketika terjadi error, sulit untuk, ini, terkadang kita tidak sabar ya. Ini kita tunggu saja ya. Untuk, handphone saya nonaktifkan layarnya, kemudian untuk video saya skip sebentar. Oke ya, untuk, black screen-nya tadi terlalu lama dan error seperti ini. Oke, di sini, kita gerakan tidak bisa. Kita coba dari sini, oke ya. Ini kita masuk di pengaturan ya. Kita masuk di pengaturan ini, untuk pengaturannya kita klik oke, bisa ada celah ini kelihatannya. Oke, setelah di sini untuk, apa namanya, setelah muncul, kita dapat kembali, oke ya. Untuk ruang keduanya sudah terbuka. Sudah tercipta ataupun sudah berhasil kita membuat ruang kedua, terjadi black screen kembali seperti ini. Oke, sudah sempurna kelihatannya tadi muncul yang tadi yang kotak-kotak itu biasanya sudah sempurna untuk pembuatan ruang kedua. Setelah sampai di sini dapat kita matikan ulang ya, untuk handphonenya kita nonaktifkan ulang. Kita tekan beberapa lama di tombol power untuk menonaktifkan ulang. Kita muat ulang, kita geser ke bawah seperti ini dan kita tunggu sebentar untuk loading, kemudian, hidup kembali ya untuk ke ruang pertama ataupun ruang ke satu. Kita tunggu untuk hal tersebut muncul, dapat kita, pahami kembali ya di tadi untuk pembuatan ruang kedua itu sangat-sangat, apa ya, memerlukan kesabaran, yang dimana terjadi black screen kadang ada yang berpuluh menit ya, untuk black screen-nya terjadi error dan hal yang lain. Dan seringkali, intinya tidak terlalu, apa ya, tidak begitu sama untuk semua device meskipun di Redmi 12, itu untuk device ataupun pengerjaannya seringkali tidak sama ya. Dan kita lihat untuk, nih ya, sudah loading di HyperOS-nya. Untuk, tipe apa namanya, handphone Redmi 12 untuk
HyperOS berapa ya juga belum tahu. Oke, sudah dapat kita lihat ini ruang pertama sudah terbuka ya. Kita coba scroll ke atas, belum bisa juga. Oke, untuk di sini belum, dapat kita geser-geser kembali. Seperti ini memang, jalan cerita ataupun alah, ya Allah Gusti. Oke, kita coba dengan cara seperti tadi, cuman ini di ruang pertama ya, kita masuk di pengaturan seperti ini. Setelah pengaturannya terbuka dapat kita kembali seperti tadi. Oke, seperti ini ya. Kita lihat seperti tadi untuk hasilnya lebih cepat, kita geser ke bawah, masuk di pengaturan. Oke, ini sudah ruang pertama ya. Tetapi apabila ini meragukan ataupun, gimana ya, gini nanti kembali lagi tersangkut ya, kita riset data pabrik saja untuk lebih sempurnanya sistem, tidak terjadi hal-hal yang aneh ataupun bug-bug tertentu dapat kita riset data pabrik saja. Ini sudah ruang pertama ya, untuk sekaligus menghilangkan peluncur aktivitas yang kita download tadi, kita dapat masuk di setelan, kemudian kita masuk di tentang telepon, kita coba ini Redmi 12 ya untuk namanya, atau versi Android-nya 14. Versi Android-nya 14, kemudian update-nya di bulan Agustus 2024 ya untuk update keamanan. Dapat kita lihat ini memang, update terakhir ya mungkin ya, memang makanya sulit. Untuk HyperOS-nya di 1.0.7.0 ya, makanya agak, rumit tadi. Kita masuk di apa namanya ya, sebentar ini versi OS ya, kita tap beberapa kali untuk versi OS-nya ini. Sekarang Anda adalah seorang pengembang atau developer, dapat kita kembali satu kali, kita masuk di setelan tambahan seperti ini. Kemudian kita bawa ke bawah untuk opsi pengembangnya sudah dapat kita lihat, kita klik di opsi pengembang, kita aktifkan, kunci UM ya, buka kunci OM-nya kita aktifkan. Ketuk yang ada namanya ya, bukan yang di sini, ketuk yang tulisannya agar muncul kata aktifkan tadi. Setelah kita aktifkan untuk kunci OEM-nya dapat kita kembali, paling bawah sendiri kita klik di setel ulang pabrik ya. Di sini ada kata setel ulang pabrik, hapus seluruh data kita klik di sini pilih setel ulang pabrik. Setelah itu kita tunggu kata berikutnya muncul. Ini bagi yang ragu saja kita riset data pabrik seperti ini ya. Bagi yang tidak ragu untuk di tadi sudah selesai kita klik di berikutnya. Kita tunggu untuk angka dari 10 sampai 0 melaju, kemudian kita klik OK, kemudian handphone mati dan hidup kembali. Kita tunggu untuk kata oke-nya muncul, kita klik di oke, handphone mati kembali, kemudian hidup kembali ya. Kita tunggu sebentar untuk loading, dan untuk video saya skip kembali sampai di halaman settingan awal saja ya. Untuk settingan awal di pilihan menu bahasa dan negara serta selanjutnya. Untuk Redmi-nya sudah hidup di MI seperti ini. Kita lihat penghapusan pola, kemudian, nanti masuk di settingan awal ya. Kita tunggu logo sebentar, dan untuk video saya percepat. Oke, sudah muncul logo MI, untuk video saya skip sebentar dan sampai di settingan wilayah dan bahasa. Oke, untuk settingan awal sudah muncul, kita klik selanjutnya saja seperti settingan biasa ya. Untuk di video kali ini di Redmi 12 tersangkut verifikasi akun Google ataupun gambarkan pola untuk Android-nya 14, kemudian apa namanya, update keamanannya di bulan Agustus 2024 dan versinya berada di HyperOS ya. Dapat kita selesaikan meskipun caranya sedikit tadi ya, maaf ya untuk caranya agak amburadul ya. Karena black screen ataupun error-error memang itu sering terjadi ketika posisi di HyperOS dan MUI 14 ya, sering terjadi. Apabila kita melakukan bypass akun Google seperti ini, seringkali terjadi hal yang agak aneh ataupun yang dimana seringkali kita kurang mengerti ini mau kemana gitu ya. Saya pun juga mengalami, mungkin di luaran sana juga mengalami hal yang sama. Untuk intinya ya, ketika tadi melakukan pembuatan ruang kedua, jika terjadi blank silahkan tunggu beberapa saat meskipun itu agak lama, biarkan untuk layarnya, blank saja nggak apa-apa, diketuk-ketuk tombol power berulang kali.
biasanya akan muncul layar yang dimana ada perintah 2 ruang, 1 perangkat dapat diketuk selanjutnya, atau mungkin seperti ini tadi ya, nge-hang lalu sudah masuk di ruang kedua dan hang kembali seperti tadi, dapat kita geser masuk di pengaturan. Oke ya, untuk di ini, Xiaomi Redmi 12 posisi per OS-nya sudah dapat kita selesaikan, ini tinggal mempersiapkan sistem dan terakhir kali nanti masuk di menu utama ya. Dan, sudah dipastikan tidak nyangkut kembali meskipun nanti dipasang kartu ataupun dinonaktifkan ulang akan aman sentosa. Untuk video di kali ini saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu ya. Barangkali ada yang mencari tutorial bagaimana mengatasi Redmi 12 yang tersangkut verifikasi akun Google Android 14 ya, dan posisinya di HyperOS. Sudah selesai untuk video, saya mohon maaf, dan apabila ada yang berkenan silahkan untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi untuk di video kali ini sedikit, eee, kurang apa namanya, sedikit amburadul, saya mohon maaf penyampaiannya. Pada intinya, nanti saya tambahkan di kolom deskripsi. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknik Singkat Jepara. Salam kembali untuk semuanya ya, yang sudah dukung di TNC. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.